Cuman kita merasa memang tadi kok kita memang kayak ngelewatin kayak aliran air gitu deras, tapi cuman semata kaki. Dek, ini abis dari mana? Itu dari sana, kita lagi sama teman-teman tuh di situ. Kita mau beli ikan, Mang. Barusan lewat mana? Ya lewat sini, Mang. Lewat sepanjang pantai ini. Yang benar iya. Loh, itu kan di situ ada muara gitu kan. Ya mungkin seperti itu cara penyampaian penguasa situ. Ayo segera tinggalkan lokasi ini mungkin gitu. Jadi mungkin penyampaiannya ke saya itu jadi lebih ke yang diem. Dari kaca sini nih dipakai balok tuh Ki, kan dipecahin, kaca dipecahin terus karena tadi saya ngeliat ada tembak baju bolong sini, baju sobek-sobek. Tapi masih ada bajunya? Udah lama sih, pas saat itu saya buang kan ibaratnya buang sial gitu kan pada saat itu tuh. Alhamdulillah setetes darah pun nggak ada Ki. Padahal tadi saya pas di taksi itu saya ngeliat supir taksi itu yang berdarah-darah gitu. Iya itu Naya masuk, tapi dia masuknya berdua gitu. Terus saya katanya dikeketin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Gentala. Jadi kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak siapa? Nama saya Rosnai Murni, biasa dipanggil Nai. Sama Mbak Nai. Jadi Mbak Nai ini punya banyak banget cerita hal-hal spiritual ya, yang dia alami dan tanpa dia sadari. Jadi kita langsung ngobrol-ngobrol sama Mbak Nai aja nih. Tentang perjalanan spiritual, hal-hal yang di luar logika kayak gitu. Jadi gimana Mbak perjalanan dulu? Sebenarnya sih lebih banyak waktu masih zaman-zaman dulu masih sekolah gitu kan, camping sama teman-teman yang sampai sekarang nggak bisa ngelupain itu waktu lagi camping ke Pelabuhan Ratu Citepus. Jadi memang kan waktu dulu masih sekolah itu kita tuh nggak pernah yang rencanain kita besok mau kemana camping apa enggak. Pulang sekolah terus tiba-tiba ayo kita jalan yuk ke Pelabuhan Ratu. Udah zaman dulu tuh kan masih zaman dulu dulu kan itu STM gitu kan sama teman-teman nge-BM turun naik truk sampailah Pelabuhan Ratu Citepus gitu. Nah kita bermalam di pinggir pantai gitu. Di sini tuh jadi ada keanehannya gini. Saya tuh pernah ngalamin yang malam-malam itu kita ceritanya mau bakar ikan nih. Dari pantai itu kan kelihatan ke arah sana itu kan ada dermaga tuh. Nah ngomong nih sama temen nih 2 orang nih tuh, itu dermaga, ayo udah kita itu aja ke dermaga kita beli ikan gitu. Tapi kita nggak usah lewat atas karena kan pada saat itu Citepus jadi ini jalan raya di atas. Nah kita tuh turun ke bawah, kita nggak usah lewat atas lewat jalan raya, kita telusurin aja nih pantai gitu kan. Itu kan udah kelihatan tuh dermaga. Nah, saya tuh jalan bertiga gitu jalan. Ada satu titik lokasi itu yang mana pasirnya itu mengalir air deras tapi tingginya itu cuman semata kaki gitu. Ini kita bertiga sama-sama ngerasain ada air mengalir dari air sana. Dari laut? Enggak, dari arah sana. Ini kan pantai nih, laut kan ada di sini. Jadi dari arah sini air itu mengalir deras tapi cuma semata kaki. Air itu mengalirnya ke arah laut. Tapi kita yang biasa aja, udah nggak ada perasaan apa-apa. Begitu kita sampai dermaga kan ada di atas, kita naik. Itu semua yang di dermaga itu si mamang-mamangnya, mungkin yang para nelayan gitu kan. Mereka itu kaget ngelihat kita nih. Dek, ini abis dari mana? Itu dari sana, kita lagi sama teman-teman tuh di situ. Kita mau beli ikan, Mang. Barusan lewat mana? Ya lewat sini, Mang, lewat sepanjang pantai ini. Yang benar iya. Loh, itu kan di situ ada muara gitu kan. Muara enggak ya, tadi kita enggak ada muara gitu kan. Namanya masih anak-anak masih pada sekolah gitu kan. Enggak, Mang. Itu di situ ada muara. Muara itu serem, angker, dan itu katanya suka ada buaya gitu kan. Ini kita yang cuman lihat-lihatan gitu, tapi kita enggak ngerasa lewat muara gitu.
Cuman kita merasa memang tadi kok kita memang kayak ngelewatin kayak aliran air gitu deres. Tapi cuman semata kaki. Akhirnya kita nih bertiga yang kaget gitu. Akhirnya memutuskan untuk nggak lewat pantai lagi tuh. Nggak lewat tempat yang tadi kita mau ke arah dermaga. Udah nanti kita pulang lewat atas aja nih. Emang yang dirasa dalamnya seberapa? Semata kaki. Tapi aslinya dalam banget itu. Nah kan karena pada saat itu belum tahu gitu. Akhirnya kita balik lagi ke teman-teman itu lewat atas lah, lewat jalan raya, nggak lewat yang tadi kita menuju ke dermaga itu. Akhirnya pas sampai situ kita udah bawa ikan, cuman saya tuh yang masih mikirin gitu ya, yang diomongin sama si Mamang itu, sampai penasaran mau nunggu nih sampai besok terang, mau ngebuktiin apa bener sih ada muara. Karena kita lewat situ nggak merasa ada muara tuh, kalau ada muara kita udah tenggelam dong kayak gitu kan. Akhirnya saya nunggu sampai besok. Nah, bilang nih sama temen yang 2 orang, ayo kita buktiin yuk, bener gak di situ ada dermaga, ada muara gitu kan. Pas ini udah langit udah terang gitu kan, udah sekitar udah subuh udah terang deh. Pas kita jalan menurutnya bener itu memang bener muara itu kan ya, namanya kan dalam. Terus di arah sananya itu tuh aliran dari air laut ke muara atau muara ke laut gitu kan. Pasti kan yang namanya muara dalam. Terus yang sebelah sana itu kayak gua, terus kayak banyak apa sih namanya alang-alang, apa sih namanya tuh akar-akar gitu kan. Akar-akar kayak ini kita nih yang bertiga langsung lihat-lihatan. Berarti semalam kita jalan di atas air gitu. Namanya waktu masih muda kan, dulu masih anak-anak gitu, masih ABG. Berarti semalam kita keren jalan di atas air. Iya, ini benar. Bukan yang ada rasa takut, iya. Cuman pada saat itu kita tuh yang namanya masih pada anak-anak, cuman berpikirnya kita keren jalan di atas air gitu kan. Cuman secara logika gitu, ini semalam sebenarnya ada apa sih gitu kan. Karena kan memang pada saat itu kita masih belum mikirnya yang gimana ya udahlah, mungkin kita diselamatin kali gitu kan. Kita diselamatin sama Allah, entah itu ada apa sih namanya, campur tangan apa sih mistis atau apalah gitu. Yang penting gitu udah yang penting kita selamat dan kita keren gitu jalan di atas tahun air. Berapa itu? Tahun berapa ya, sekitar 96-97 deh. Terus udah, nah itu akhirnya jadi pengalaman yang memang benar-benar nggak bisa dilupain sampai detik ini. Cuma kadang masih suka bertanya-tanya apakah itu ada campur tangan mistis atau gimana. Itu kan jatuhnya di pantai selatan ya. Kayak gitu. Cuman berpikirnya gitu sih, pengalaman spiritual yang paling memang benar-benar nggak bisa dilupain gitu. Dan yang kita malamnya jalan itu kita nggak sama sekali merasa ada muara lah apa, cuma memang merasakan ada aliran air deras, tapi cuma semata kaki. Ternyata pembuktiannya pas dibuktiin besoknya itu memang benar-benar muara. Gitu. Benar muara ya. Iya. Dan kaget pasti. Ya. Kagetnya itu yang benar-benar kaget. Dan juga campur aduk deh, pokoknya kaget iya, merasa kayak keren juga iya gitu kan, memang pada saat itu kayak gitu. Cuman kembali lagi namanya zaman dulu kan masih anak-anak, udahlah ya kita lebih yang ke merasa ini aja gitu, merasa yang bangga, kita bisa jalan di atas air, udah kayak gitu. Cuman kalau sampai sekarang saya sih mikirnya mungkin itu memang ada campur tangan mistis dari penguasa setempat atau kayak gimana gitu. Itu sih ya pengalaman yang paling berharga mungkin ya kayak gitu, karena kan mustahil kita apa sih, mungkin kita itu sebenarnya apa sih, kita dibawa terbang atau kayak gimana yang namanya jalan di atas air. Kalau gitu udah kan. Begitu kan artinya udah memang nggak ngerti lah kalau jalan gaib itu ada aja gitu. Kalau misalkan berpikir memang kita tahu ada muara kan nggak mungkin kita jalan. Iya. Terus pernah juga kejadian kan masih di lokasi yang sama, tiba-tiba saya yang diem nggak ngomong apa, itu sama teman-teman dipanggil diapain nih, kenapa gitu, naik gitu. Ada yang bilang bakar jempolnya. Buat apa bakar jempol? Gak tahu, maksudnya mungkin gini kali, ini beneran apa bercanda gitu. Hari itu
karena kan memang pada saat itu posisi memang nggak sadar. Ini kan diceritain sama teman, dibakar lah jempol gitu, namanya kita nggak sadar. Akhirnya temen tuh mungkin ada yang panik atau gimana gitu kan, manggil ke atas itu, naik ke atas ke jalan raya. Kira-kira manggil orang bisa gitu, apa enggak tuh manggil polisi Ki. Polisi tuh memang lagi patroli kan gitu kan, mobil patroli tiba-tiba ya ada apa gitu. Nah saya itu jadi katanya sih saya dibawa ke kantor polisi gitu kan. Emang kamu lagi pada ngapain ini? Oh dan anak-anak Jakarta gitu lagi pada camping Papan Ratu kayak gitu. Cuman ya nggak tahu itu tuh saya kenapa bisa kayak begitu. Tahu-tahu saya cuman diem, nggak ngomong, nggak apa, diem sampai jempol saya dibakar juga nggak berasa gitu kan. Pas sadar-sadar itu di kantor polisi. Ini di mana nih? Saya bilang gitu, ini di mana gitu. Ternyata mungkin gini Ki, entah itu pesan atau itu apa, pas saya naik ke atas tiba-tiba air pasang. Ke atas mana nih? Naik ke atas, jadi kan posisinya Citepus itu kan ini jalan raya di atas nih Ki. Nah kita mau menuju pantai itu kayak tangga turun ke bawah gitu. Oh setelah beli ikan itu? Setelah kejadian beli ikan itu kita kan itu yang kedua kalinya Ki, yang beli ikan itu yang pertama, yang kedua kalinya itu saya seperti itu lagi, tapi dengan saya yang diem gitu. Ternyata itu mungkin isyarat atau pesan, mungkin yang pesannya itu dengan cara saya dibuat seperti itu. Jadi kan saya beserta teman-teman saya itu jadi meninggalkan lokasi itu. Ternyata pas saya meninggalkan lokasi itu air yang pasang yang sampai ke tempat saya dulu di lokasi itu. Deras kencang. Bener-bener kalau air lagi pasang itu udah ibarat itu yang di situ kesapu semua kan. Mungkin itu sih. Mungkin cara penyampaiannya untuk saya segera meninggalkan lokasi itu mungkin ya gitu. Mungkin apa sih cara penguasa di situ menyampaikan seperti itu mungkin. Itu pas saya kata itu memang besoknya itu dengar itu memang air lagi pasang Ki. Jadi yang namanya di atas itu nih air udah seginian deh ibaratnya kayak gitu. Kalau masih posisi situ kanyut semua ya? Nah mungkin begitu, seperti itu. Jadi mungkin itu suatu pesan atau ya mungkin seperti itu cara penyampaian penguasa situ. Ayo segera tinggalkan lokasi ini mungkin gitu. Jadi mungkin penyampaiannya ke saya itu jadi lebih ke yang diem. Jadi kan ini tapi nggak kesurupan itu? Enggak, cuma dengan diem tapi mata melek begini, diem gitu. Posisi tiduran, saya memang lagi tidur gitu tiba-tiba, tapi saya tuh kok kayak melek gitu, kata teman-teman. Udah dibang-bangunin apa ditabokin segala macam. Ini bercanda kali lo, bercanda gitu. Udah jempol bakar gitu kan. Kan orang yang namanya bercanda dibakar jempolnya pasti itu dong, kepanasan. Ini enggak, saya ada temen yang panik, dia mungkin cari pertolongan apa ya itu yang lewatnya polisi lagi patroli, ya udah polisi gitu. Nah saya sampai dibopong gitu ya, begitu sadar ya udah saya udah di kantor polisi. Pas saya tanya teman nih kenapa bisa ada di sini gitu kan, lu tadi ini gitu kesurupan. Iya tapi enggak kesurupan ngamuk atau kayak gimana gitu, enggak, lebih yang ke diem, nggak ngomong, nggak apa, pokoknya diem gitu. Akhirnya ya itu sih dari kejadian saya seperti itu, hikmahnya ya itu. Mungkin saya beserta teman-teman saya itu diselamatkan mungkin karena pas saya udah dibawa sama polisi itu, air langsung pasang Ki. Seperti itu mungkin gitu. Nah itu sih yang maksudnya kedua kalinya saya setelah mengalami kejadian yang saya lewatin muara itu. Jadi setelah pengalaman yang di Pelabuhan Ratu itu pengalaman sampai 2 kali ya Ki. Yang pertama yang saya lewatin muara, terus yang kedua saya diselamatkan dari air pasang gitu kan. Setelah kejadian itu, terus saya tuh kayak ngalamin kejadian-kejadian yang kayak di luar nalar atau di luar logika gitu Ki. Suatu hari itu saya sama teman-teman tuh tawuran di depan sekolah di Jakarta Timur, pas banget depan sekolah rival saya tuh pada saat itu gitu. Nah saya nih yang udah nggak kuat lari, saya stopin taksi tuh Ki.
kepin taksi, ternyata sama rival saya dikepung tuh taksi. Dikepung itu yang namanya saya sendiri di taksi itu di depan sama supir taksi doang itu kan. Dari kaca sini nih dipakai balok tuh Ki. Kan dipecahin, kaca dipecahin, terus waktu itu saya kan pakai topi saya diambil, ini pala saya dikeprok Ki, pakai botol kan pecah. Oh itu yang namanya saya udah posisi itu nih, saya cuman dengar suara matiin gitu. Namanya taksi dikepung itu satu sekolah keluar semua, itu taksi itu dari depan nih lempar balok pecah. Di dalam itu tuh cuman balok, pecahan kaca, ada di pinggir jalan itu kan ada penyangga pohon yang baru numbuh tuh ya Ki. Untuk penyangga pohon biar nggak rubuh tuh, itu kan bambu runcing ya Ki ya. Saya ingat banget dari samping sini nih, saya ditombak tuh, namanya lagi dalam keadaan begitu, saya juga nggak tahu tuh angan-angan udah di mana Ki. Saya ditombak gitu, saya cuman ngelihat itu ada yang bawa senjata tajam segala macem. Terus saya cuman ngalingin muka, saya berbalik gini Ki. Udah betul, saya cuman ngerasa kayak disabet-sabet, apakah banyak senjata tajam gitu ya Ki. Saya cuman bilang sama supir saya, bang jalan, gimana mau jalan, ini dikepung. Nah saya sempet ngelihat supir taksi itu ini yang berdarah-darah Ki. Saya nggak sampai nggak memikirkan, ini bagaimana dengan saya ini ya. Ini supir taksi nih berdarah-darah sampai ke sini Ki. Saya belum yang memikirkan diri saya ini seperti apa, yang tadi segala apa senjata tajam itu kan. Akhirnya alhamdulillah itu perlahan-lahan tuh taksi maju, akhirnya saya lolos lah dari kepungan itu. Kira-kira berjarak mungkin 1 kilo kali, udah menjauh dari kepungan itu. Saya keluar, saya bilang sama supir taksi, bang mohon maaf ini saya juga tahu akan seperti ini gitu kan. Saya keluar, saya kaget Ki, ngeliat diri saya nggak ada setetes darah pun netes. Alhamdulillah, saya anggap itu ya mungkin kembali lagi memang belum waktunya saya atau belum waktunya ajal saya di situ Ki. Itu cuma sayang yang ngeliat diri saya ini nggak ada satu, cuman baju iya. Karena tadi saya ngeliat ada tembak, baju bolong sini, baju sobek-sobek. Tapi masih ada bajunya? Udah lama sih, pas saat itu saya buang, kan ibaratnya buang sial gitu kan pada saat itu tuh. Alhamdulillah setetes darah pun nggak ada Ki. Padahal tadi saya pas di taksi itu saya ngeliat supir taksi itu yang berdarah-darah itu. Pas saya keluar taksi, saya lihat dengan rasa sakit pun nggak ada Ki, alhamdulillah. Tapi itu dalam arti ya diserang itu sadar ya? Sadar. Nggak sempet pingsan gitu? Enggak, cuma waktu saya masih posisi di taksi itu saya tuh angan-angan udah nggak ada di situ. Saya mikirnya cuman ya Allah gue mati deh kayak gitu. Saya cuma bilang Allahu Akbar, Tapi kan Akbar. Di saat tawuran gitu kan tahu itu cewek tetap dihantam juga. Nggak tahu itu mereka lihatnya tuh saya. Nah udah setelah itu pas besokannya rame lah. Mungkin kalau zaman sekarang kan apa-apa viral gitu kan. Dulu kan kita komunikasi anak sekolah nggak ada tuh HP gitu ya Ki, nggak ada yang ngambil gambar, atau mungkin kalau sekarang mungkin itu akan viral Ki. Keesokan harinya itu rame lah di sekolah-sekolah yang lain. Beritanya tuh bahwa di sekolah saya tuh, di STM saya tuh ada yang mati kemarin di taksi gitu kan bilangnya gitu. Nah akhirnya jadi ternyata berita yang beredar itu katanya dia itu dikekepin sama orang pakai baju hitam, bilangnya gitu Ki. Akhirnya bilangnya dia tahu yang masuk itu memang saya dulu dikenal gitu ya. Iya yang masuk itu Nay, tapi Nay itu katanya dialingin. Ada yang ngalingin. Itu cerita hitam. Mereka rival saya, iya rival. Mereka bilang saya masuknya berdua gitu. Iya itu Nay masuk, tapi dia masuknya berdua gitu. Terus saya katanya dikekepin gini gitu. Terus beredar lah katanya kemarin tuh di STM saya itu ada yang mati.
Nah, saya pas kebetulan lagi nongkrong, lagi bareng sama STM lain. Adalah STM yang satu STM bilang gini, kemarin anak STM ini ada yang mati gitu di taksi. Terus katanya yang satunya lagi gini, ini dia orangnya nih, gitu. Ini orangnya, yang benar, cewek, iya, gitu. Yang benar kok beritanya yang mati, yang ngabarin mati siapa? Ini gue, orangnya masih hidup, alhamdulillah. Gitu. Nah pas melihat itu saya cuman berpikir ini apa ya gitu, apa memang mukjizat dari Allah, apa memang saya belum ajalnya di situ. Cuma kalau dipikir secara logika Ki ya, dalam insiden yang seperti itu, dan yang di samping saya ini kan sama-sama manusia gitu kan Ki, sama-sama punya kulit. Supir taksi ini aja sampai yang berdarah-darah gitu Ki. Nah tapi nggak apa-apa tuh supir taksi, maksudnya selamat gitu. Iya, tapi dia dengan kondisi yang udah berdarah-darah gitu, saya juga bingung, saya mau nolong atau gimana, kan saya juga bingung, saya juga merasa jadi korban juga gitu. Cuman pada saat itu saya keluar dari supir taksi, saya cuma nyelamatin diri, ketemu teman lagi, dibawa saya ke klinik. Saya bilang sama dokternya, dok, apapun yang terjadi, saya nggak mau dijahit. Apa yang mau dijahit? Kata dokter, ada yang sobek juga. Enggak, ini baju kamu yang pada sobek gitu. Tapi ini Ki, ada satu yang mungkin yang masuk ke kulit saya cuman bambu. Kayak kesusuban gitu. Ini di sini masih ada nih bekasnya nih. Bambu, di sini bambu. Jadi kayak apa sih, kan kalau bambu mungkin ada seratnya. Serat-serat itu ya. Bambu masuk ke sini. Terus ini kan dulu hampir sobek nih dikit. Bambu. Jadi cuma bambu. Kalau senjata tajam itu kan besi ya. Alhamdulillahnya nggak ada yang sampai ngelukain gitu. Tapi dulu pas dilihat sama ibu, cuma kayak garis gitu di belakang nih. Cuma kayak gitu aja. Makanya saya cuma berpikir aja, kalau dipikir secara logika ini nggak mungkin. Cuman saya mikirnya pada saat itu cuman, ini mungkin keajaiban, atau mungkin ini memang saya belum ajalnya gitu. Tapi kalaupun belum ajalnya pasti kan ada lah berdarah-darah gitu ya Ki. Iya. Ya, tapi alhamdulillah sampai besokannya tuh, sampai saya yang pulang ke rumah itu nih, ibu saya itu nyabutin sisa beling-beling di sini Ki. Dan itu pun nggak berasa sakit. Nih beling nih, pecahan kaca. Mobil, ada nancep di sini, dicabutin aja gitu sama ibu saya pakai pinset gitu. Sakit nggak? Enggak. Berdarah juga enggak, udah dicabutin aja. Cuman saya mikirnya apa yang udah terjadi sama diri saya. Banyak orang bilang, teman-teman, lo zaman dulu lo kebal apa, punya ilmu apa, pakai apa gitu. Enggak pakai apa-apa ya, mungkin ya udah, jadi berpikirnya mukjizat, udah dikasih mukjizat, udah seperti itu aja. Pokoknya pas semenjak kejadian yang saya ke Pelabuhan Ratu itu aja gitu. Jadi saya juga nggak tahu itu apa yang terjadi sama diri saya, atau kok kenapa bisa kayak gitu. Udah, cuman kan pada saat itu namanya saya masih jatuhnya masih anak-anak ya, masih sekolah, jadi nggak mikir yang terlalu dalam, nggak kayak gitu. Cuman sampai sekarang ya masih inget aja, cuman sampai sekarang juga masih tanda tanya, kok kenapa ya, kok bisa seperti itu, ada apa ya, cuma kayak gitu aja sih. Cuma jadi mungkin itu pengalaman spiritual saya sih, yang sampai sekarang juga mungkin masih jadi tanda tanya besar. Iya, jadi kalau kesimpulan dari Mbak Nay ini, kalau menurut apa yang saya tahu dan saya pahami, itu berarti ada terah ataupun perjalanan spiritual. Gak mungkin kalau diri kita itu gak memiliki terah keturunan secara spiritual, tapi kita bisa terlindungi dengan itu. Mungkin kalau misalkan Mbak Nay itu nggak paham tentang itu, tapi mungkin ada satu keleluhuran atau kakek yang memang menjaga dan menyayangi. Makanya sesuatu hal yang terjadi mara bahaya, di situ tanpa kita minta pun dia akan melindungi. Tuh. Jadi ya misalkan mau terbuka lagi dan lebih sensitif lagi, ya perbanyak aja menjalankan ritual-ritual puasa. Terus misalkan tengah malam itu kita bermeditasi atau berzikir, itu buat ngelatih atau membuka kepekaan yang udah ketutup.
Jadi kayaknya cukup sekian ya guys, ngobrol-ngobrol sama Mbak Nay ini, pengalaman dia ini seru banget sebenarnya. Cuma nanti kalau seandainya ini rame, kita bakal masih banyak pengalaman dia yang belum diceritakan gitu. Oke, cukup sekian konten kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Salam.